Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramafara, NIM K241900008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan latihan soal Labcom ini. Pertama, yaitu bagian proporsi kelamin ikan. Nah, pertama menghitung jumlah total dengan cara sama dengan count dan blok bagian nomor ikan, lalu enter. Setelah itu mencari jumlah total jantan, sama seperti sebelumnya. Sebelumnya ini tabelnya sudah di-sort terlebih dahulu atau diurutkan sesuai dengan jenis kelamin. Jika sudah, untuk bagian P jantan dan Q betina itu menggunakan pembandingan antara jantan dan jumlah total, lalu dikali 100. Hasilnya akan dijadikan persen. Kita gunakan dua angka di belakang koma. Lalu pada P jantan di bawah ini menggunakan pembagian bagi, tetapi tidak dalam bentuk persen. Kita gunakan 4 angka di belakang koma. Lalu untuk standar deviasi ini menggunakan rumusnya akar, jadi menggunakan SQRT. Dalam kurung dikali Nah, untuk mencari bagian tingkat kepercayaan 95%, ini untuk bagian jantan menggunakan rumus sama dengan P jantan dikurang 1,96 dikali standar deviasinya. Lalu enter. Nah, untuk yang bagian kanan sama seperti rumus sebelumnya, tetapi menggunakan tanda plus. Untuk betina sama seperti jantan.
di sini diinterpretasikan bahwa proporsi sebesar 0,5297 sampai dengan 0,7037. Yang bagian betina, proporsi sebesar 0,2693 sampai 0,44703. Masuk ke uji chi-square. Bagian OIC di blok terlebih dahulu, lalu menggunakan rumus frekuensi. Blok pada bagian TKG untuk semua jantan hingga TKG 4. Lalu titik koma blok semua TKG 1, 2, 3, dan 4. Lalu CTRL, Shift, Enter. Untuk bagian OIB sama seperti OIC, tapi menggunakan bagian betina. Sebelumnya di blok terlebih dahulu, lalu menggunakan rumus frekuensi. Dan blok betina. Titik koma, TKG 1 hingga 4, lalu CTRL, Shift, Enter. Untuk bagian EI, menggunakan rumus sama dengan dalam kurung OIC TKG pertama ditambah OIB TKG pertama, tutup kurung, dibagi 2. Dan seterusnya menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk bagian exit J, menggunakan rumus OIC dikurang EI pangkat 2 per EI lagi. Enter. Dan seterusnya menggunakan rumus yang sama. Untuk bagian jumlah menggunakan rumus sum dan blok dari TKG 1 hingga TKG 4 bagian exit J. Lalu enter. Akan muncul hasil perhitungan. Untuk exit B sama seperti exit J, tetapi menggunakan OIB.
saya jumlahkan kembali. Exit totalnya sama dengan menggunakan rumus sama dengan sum exit J total ditambah exit B total, lalu enter. Lalu untuk X step-nya menggunakan rumus sama dengan CH II NV 0,05,3 lalu enter. Dari hasil di atas didapatkan bahwa X hit ini lebih besar daripada X step. Maka dapat disimpulkan bahwa gagal 0. Jadi interpretasinya yaitu berdasarkan SK 95% dapat percaya bahwa proporsi kelamin tidak sama dengan 1:1. Nah, seperti ini untuk perhitungan bagian proporsi kelamin ikan. Dan didapatkan bahwa berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin adalah tidak sama dengan 1:1 atau exit lebih besar dari X step atau gagal tolak H0. Untuk bagian yang kedua yaitu mencari atau menghitung TKG, yaitu pertama mengcopy dahulu data yang terdapat di soal, lalu di-sort kembali berdasarkan jenis kelamin, dan mengurutkan dari TKG pertama hingga TKG keempat. Dan ini saya berikan warna untuk mempermudah membagi antar TKG. Lalu pertama-tama mencari jumlah totalnya menggunakan rumus count, lalu mengcopy dari panjang totalnya dari atas hingga bawah, enter. Sama seperti rumus sebelumnya, tetapi menggunakan max. Untuk bagian W yaitu sama dengan max dikurang min. Untuk bagian jumlah kelas menggunakan rumus sama dengan 1 plus 3,32 kali log n. Bentar. Oh. Nah, untuk yang bagian jumlah kelas dibuatkan ke atas menjadi 8. Lalu untuk lebar kelas menggunakan rumus W dibagi dengan 8. Lalu untuk jarak kelas yaitu
lebar kelas ditambah dengan satu itu yaitu NST-nya. Enter. Jadi gampang menggunakan sama dengan ini lalu ditambah dengan jarak kelas. Gunakan string agar dapat di-drag ke bawah. Karena ada jumlah kelasnya ada 8, jadi kita buat kelasnya 8. SKA sama seperti dengan SKB, menggunakan SKB ditambah dengan lebar kelas. Enter. Jarak kelas. Classroom. Untuk SK harus secara manual, jadi tidak bisa di-drag ke bawah. Menggunakan SKB dan minus menghitung TKG 1 menggunakan rumus frekuensi. Sama seperti sebelumnya, yaitu jika menggunakan rumus frekuensi di blok terlebih dahulu, lalu sama dengan frekuensi. Karena kita menggunakan TKG 1, mencari TKG 1 untuk bagian jantan, jadi hanya pada bagian TKG 1 saja. Lalu titik koma, gunakan SKA, lalu Ctrl Shift Enter. Sama seperti dengan TKG 1, untuk TKG 2, 3, dan 4 menggunakan cara yang sama. Untuk bagian E, menggunakan rumus sama dengan sum dari TKG 1 hingga TKG 4.
Untuk FI relatif pada TKG 1 menggunakan rumus pemegangan dalam kurung TKG 1 dibagi dengan total jumlahnya lalu dikali 100. Untuk TKG 2, 3, dan 4 menggunakan rumus yang sama. Jika sudah, lalu membuat grafik menggunakan stack column, lalu select data, add, itu, masukkan FI relatif, lalu oke, add kembali TKG 2, masukkan FI relatif 2, oke, add kembali, masukkan FI relatif 3, oke, lalu add kembali TKG 4, masukkan FI relatif TKG 4, lalu oke, dan bagian horizontalnya menggunakan selang kelas. Dan atur grafik sesuai dengan panduan buku IPB. Dan axis title-nya potensi relatif. Selang. Modul mulai. Solid line kita gunakan warna hitam dan width-nya 1. Gunakan legendnya agar lihat kelas. Nah, lalu diinterpretasikan. Bahwa grafik di atas menjelaskan bahwa tiga lebih dominan pada populasi jantan. Nah, untuk betina sama seperti jantan. Kita copy saja bahwa bagian SKB, SKA, dan SK.
Jika sudah, lalu dibuat grafik seperti bagian jantan. Menggunakan insert, lalu echo, remove, add, untuk TKG 1, masukkan FT relatif 1. Oke, lalu add kembali TKG 2. Oke, add TKG 3. Oke, add di TKG 4. Oke, untuk bagian horizontal menggunakan extra atau select class. Oke, dan edit kembali sesuai dengan panduan IPB. No line, solid line 1, solid line 1. Oke, dan kita interpretasikan kembali. Oke. Grafik di atas menjelaskan bahwa TKG TKG 2 lebih dominan pada populasi betina. Mohon maaf, untuk grafik kurang pada bagian axis theta. Frekuensi relatif, dan ini ruang kelas. Perhitungan untuk TKG jantan dan betina seperti ini. Jadi untuk jantan yaitu menjelaskan bahwa TKG 3 lebih dominan di populasi jantan. Untuk populasi betina yang lebih dominan yaitu pada TKG 2. Mencari IKG menggunakan rumus sama dengan bobot gonad dibagi dengan bobot jenis kali dengan 100. Ini di black saja dan menggunakan 4 angka di belakang koma. Untuk TKG 1 menggunakan hanya dari IKG 1 saja. Lalu enter. Begitupun dengan TKG 2, 3, dan 4. Disesuaikan dengan warna yang sudah diberikan. Untuk bagian STDEF menggunakan rumus sama dengan STDEF dan blok
bagian TKG 1 saja. Untuk bagian betina sama seperti dengan jantan. Ini menggunakan rumus average dan blok pada bagian TKG 1 pada betina. Untuk bagian STDEF sama seperti bagian jantan, menggunakan rumus sama dengan STDEF lalu membuat grafik. Buat grafik pada jantan dan betina, terlebih dahulu memblok IKG rataan. Untuk jantan, saya gunakan TKG 1 hingga 4 IKG rataan. Lalu menggunakan grafik insert line yang pada bagian line with marker. Lalu judul dihapus dan garisnya dihapus. Garis tengah pun dihapus juga. Garis-garis yang bawah dan samping ditebalkan. Berikan axis titlesnya. TKG dan pada bagian bawah yaitu TKG. Lalu pilih error bar dan more option. Pilih custom lalu specific value. Untuk yang positif pilih STDF dan untuk negatif pilih STDF2. Oke. Nah, jika udah akan terbentuk grafik seperti yang ada di layar. Sesuaikan grafik dengan panduan yang ada di IPB. Fill, mulai, Times New Roman.
lakukan seperti pembuatan grafik pada jantan kepada pembuatan grafik betina. Insert chart title dihapus, garis di tengah kita hilangkan, berikan garis dengan ketebalan 1 pada samping kiri dan bawah grafik. Lalu berikan axis titlesnya TKG dan pada bagian bawah yaitu TKG dan menggunakan Times New Roman. Hapus pada bagian garis pada grafik, lalu berikan error bars. Option custom specific value-nya menggunakan stdf. Oke. Dan akan hasil yang sesuai, yaitu yang terpampang di layar. Nah, hasil dari IKG ini berbentuk grafik. Lalu lanjut lagi ke fekunditas. Nah, jika sudah di-sort sesuai dengan TKG-nya atau sudah urut, untuk mencari kibar yaitu sama dengan average bobot gonad A hingga C, lalu kita enter dan di drag saja. Untuk X bar sama dengan kibar average, lalu menggunakan jumlah telur contoh, lalu enter dan drag saja. Untuk mencari F yaitu sama dengan dalam kurung bobot gonad dikali dikali 10, lalu dikali X bar tutup kurung dibagi dengan kibar, lalu enter. Setelah itu mencari atau membuat grafik, itu menggunakan insert, scatter. Pada bagian select data menggunakan X-nya yaitu panjang total, dan Y-nya yaitu fekunditas. Dan sesuaikan dengan IPB, panduan IPB.
kepanjang tubuh, dan ini efektivitas. Lalu menggunakan trendline, more option, display equation, dan display R square diaktifkan. Lalu diletakkan pada bagian kiri atas agar terlihat lebih jelas. Masukkan N sama dengan total dari keseluruhan, total jumlah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sini N-nya 9. Lalu scatter. Pada bagian cat title-nya dihilangkan dan garis-garis tengah dihilangkan juga. Lalu lanjut lagi ke bagian diameter rule. Pertama-tama mengkonversikan diameter telur menjadi milimeter. Sama seperti dengan yang pertama, ini 55 dibagi dengan 100. Mencari jumlah total dengan count, sama seperti dengan yang sebelumnya pada TKG, yaitu diameter telur. Ini count dari konversi milimeter. Enter. Dan didapatkan 594. Untuk nyari maksimalnya sama seperti dengan mencari jumlah total, tapi menggunakan rumus max. Enter. Lalu sama dengan min. Enter. Untuk W yaitu max dikurang min. Enter. Jumlah kelas yaitu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali dalam kurung log N. Enter. Dan dibulatan ke atas yaitu 10. Mohon maaf, dibulatan ke atas yaitu 11. Lalu mencari lebar kelas dengan rumus sama dengan W dibagi dengan 11. Enter. Untuk mencari jarak kelas yaitu sama dengan untuk yang lebar kelas dibulatkan ke bawah yaitu 0,04. Untuk jarak kelas menggunakan rumus 0,04 ditambah dengan NST-nya atau nilai terkecil. Dan di sini ada 0,0 sekian, jadi nilai terkecilnya yaitu 0,01. Enter. Dan didapatkan jarak kelasnya yaitu 0,05.
lalu mencari SKB-nya sama seperti sebelumnya pada TKG, yaitu min, lalu enter, terus 0,05. Karena di sini jumlah kelasnya 11, jadi membuat kelas hingga 11. Untuk SKA sama seperti dengan yang di TKG. Pembuatan diameter telur sama dengan seperti TKG. Mencari SKB, SKA, SK, dan FI. Mencari FI yaitu di blok terlebih dahulu. Lalu sama dengan frekuensi, titik koma, SKA. Ctrl Shift Enter. Lalu membuat grafik. Select datanya terlebih dahulu. FI, lalu horizontalnya SK. Oke. Pilih trendline-nya to period moving average. Pilih warna hitam dan hilangkan. Batasnya ini yaitu frekuensi. Ini selang kelas. Review, mulai. Dan interpretasinya yaitu grafik di atas memiliki pola pemijahan termasuk total spawner, yang artinya ikan hanya memijah satu kali. Ini dilihat dari hanya terdapat satu puncak saja. Oke, sekian dari penjelasan mengenai perhitungan proporsi kelamin ikan, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.